dia bergerak dikarenakan adanya laporan informasi, ya laporan informasi kepada Satgas, ya ada kiriman nomor rekening ya di handphone mereka pada wasit dan sebagainya. Saya bukan ketua umum tanggung jawab semua. Ketua umum baru tanggung jawab semua. Ya, itu gambaran soal apa yang terjadi di dunia sepak bola kita saat ini. Saya ingin ke teman-teman supporter yang juga sudah diundang khusus di Mata Najwa. Ada Ketua Supporter Madura United, Cak Mimit. Saya ingin ke Anda dulu. Apa yang Anda harapkan dari kepengurusan PSSI yang akan segera dipilih nanti? Masih berharapkah? Dan kalau memang masih berharap, apa yang spesifik diinginkan dari calon-calon pengurus? Calon pengurus yang baru, saya tidak punya harapan. Kami pesimis. Karena Yang baru pun pesimis? Pesimis. Ini proses aja udah gak fair, udah gak ada keterbukaan. Jadi mestinya calon-calon ini ada memaparkan visi misi, didengarkan langsung oleh voter. Jadi voter tahu saya harus milih yang mana yang punya komitmen. Tapi untuk para calon di depan, saya cuma mau bertanya sama bapak-bapak, beranikah bapak ketika terpilih ini untuk merevolusi tubuh PSSI? Berani nggak? Kalau bapak berani, semua warga negara Indonesia, masyarakat, supporter akan mendukung bapak. Karena supporter sudah capek. Kita sering kongres-kongres yang diganti cuma logonya aja. Gerbongnya masih sama orang-orang lama. Gerbongnya masih sama orang-orang lama. Demi Allah saya berani revolusi PSSI. Oke. Kalau Bapak berani, saya ini bawa fakta integritas. Boleh saya tanda Berani nggak Bapak tanda tangan di sini? Saya siap tanda tangan. Oke, habis ini nanti saya sebarkan di depan. Mohon izin Pak Nana, saya menyebarkan ini nanti aja. Boleh, nanti saya akan minta nanti di akhir saya akan minta Anda membacakan itu dan siapa yang setuju saya akan silakan kalau setuju dan berani tanda tangan. Siap. Baik, tapi saya ingin ke teman-teman supporter yang lain. Ada Sekretaris Umum Jakmania Persija, ada Mas Diki Sumarno. Masih berharapkah pada calon-calon ketua umum ini melihat berbagai persoalan yang ada? Ya, terima kasih Mbak Nana. Mungkin kalau dibilang masih berharap, mau nggak mau kita harus punya harapan karena sepak bola yang paling indah itu ketika kita punya harapan. Nah, tapi ada beberapa hal yang menjadi harapan kami juga bahwa beberapa hal yang harus betul-betul diperbaiki yaitu kualitas wasit memang betul karena kami ini kalau terjadi kerusuhan apa segala macam kami ini korban-korban juga, supporter-supporternya jadi korban. Salah satu faktornya memang wasit. Yang kedua adalah Komisi Disiplin harus betul-betul tegas, harus betul-betul adil. Karena banyak teman-teman supporter yang merasa kita nih nggak adil, tidak diberikan adil oleh Komdis. Bahwa hukumannya ini beda, yang situ beda, sini beda gitu loh. Dan yang ketiga bagaimana para pengurus PSSI bisa menjamin, ini sering terjadi di klub saya Persija Jakarta bahwa sering tidak mendapatkan izin pertandingan. Bagaimana bisa sepak bola kita bisa lebih maju lagi kalau sepak bolanya harus ditunda-tunda terus. Nah ini kan harus ada yang menjamin itu bahwa ini tugas siapa? PSSI lah sebagai yang punya bolanya Indonesia bahwa ayo polisi kita aman kok segala macam, ayo kita jalanin segala macam. Kalau memang itu sudah jalan, ya insya Allah memang sepak bola kita akan bisa baik-baik aja. Itu sih sebetulnya. Baik. Ke Aliansi Bobotoh Jakarta ada Mas Bob. Iya, terima kasih Mbak Nana. Apa sih yang bisa dilakukan pengurus ini? Itu dia yang jadi masalah sepertinya di usia PSSI yang sudah sangat tua, 70 tahun lebih ya usia PSSI. Ini wajah yang kita lihat sekarang. Mau kongres malah ribut berantem gitu. Jadi ya bagaimana kita berharap mereka bisa contohnya menyelesaikan kisruh antar supporter kalau mereka sendiri juga masih kisruh satu sama lain. Tentu kita ada harapan bahwa kongres ini bisa menjadi sebuah pameran program kerja, parade rencana-rencana perbaikan yang bisa memberi harapan bagi kita supporter dan publik sepak bola nasional bahwa sepak bola kita bisa maju ke depan. Tapi sepertinya kali ini kita ada kekhawatiran di PHP-in lagi gitu. Karena kan kita udah sering sekali berganti rezim lah gitu istilahnya dan kondisinya masih tetap saja sama. Ya harapannya apakah selama ini merasa supporter diperhatikan?
Itu yang jadi masalah. Kami ini jadi kayak anak Kan tidak tiri. punya hak suara. Yang punya hak suara voters. Tidak penting mungkin supporter untuk mengurus PSSI. Padahal yang bayar mereka tuh kita ya, supporter. Ya, mungkin nambahin betul Mbak Nana. Kami ini kan pemilik sah dari sepak bola negeri ini. Kami yang paling jujur, supporter ini jujur, kita nggak punya kepentingan, kita nggak dapat untung dari sepak bola. Bapak-bapak yang di depan ini ya bisa dapat nama besar, bisa dapat salary macam-macam ya. Sementara kita adalah orang-orang yang mengorbankan segalanya demi mendukung sepak bola nasional. Tapi kita malah nggak dapat hak suara. Ini ironi sebenarnya, tapi ya kita ikuti sajalah dan kita tidak boleh pesimis walaupun hampir apatis sebetulnya, tapi ya mudah-mudahan ada harapan untuk kedepannya di sekarang. Oke, saya ke PSM, Daeng Uki. Baik, terima kasih. Pesimis itu bukan sifat dari supporter sebenarnya. Tetapi untuk kali ini mungkin dikecualikan ya. Dikecualikan. Kenapa? Anda putus asa melihat kepengurusan? Seperti itu Mbak Nana. Jangankan dari awal saja kan sudah kisruh seperti ini, bagaimana hasilnya nanti. Jangan berharap petik durian kalau kita tanam tomat. Seperti itu. Jujur, Cak Mimit dari Madura, Jakarta, dari Bandung, saya dari Makassar baru ketemu tadi. Tapi kok harapannya sama semua. Seperti tidak percaya lagi dengan apa yang akan terjadi lagi nantinya. Tapi mudah-mudahan malam hari ini ya kita sering nonton Mata Najwa, baru kali ini alhamdulillah ada Bapak Menpora yang baru. Mudah-mudahan nanti di akhir acara ini Bapak Menpora yang terhormat bisa memberikan angin segar. Jangan PHP Pak ya buat kami supporter di Indonesia, karena malam hari ini semua supporter di Indonesia menantikan acara ini dan mereka nonton semua acara ini. Dan jangan di PHP-in ya. Jangan di PHP lagi kita. Baik, saya ingin kembali nih ke deretan calon ketua. Pak Lanyala, Anda kan sudah lama di PSSI waktu itu. Kemudian berbagai drama terjadi. Dan sekarang akan ada drama baru lagi. Akankah selesai persoalan-persoalan ini? Enggak akan. Tidak akan. Sampai kapanpun tidak akan. Karena saya masih konsentrasi fokus di tanggal 2 November ini kenapa harus dilaksanakan kongres. Kalau kita bicara electoral cult dari PSSI-nya sendiri, itu dia membentuk KPKBP itu tanggal 27 Juli. Oke. 6 bulan setelah itu 25 Januari. Pak Nyala, tapi ini kan hanya satu dari sekian banyak persoalan ini PSSI. Mutlak. Ini mutlak karena ini untuk mencari pengurus yang benar. Tanggal 25 Januari itu maksudnya apa? Supaya voter-voter tahun 2019 yang sudah dia berlaga untuk menjadi voter, itulah yang memilih. Ini lebih penting dibandingkan berbagai persoalan yang jelas ini di depan mata. Soal match fixing, soal supporter. Kalau kita bicara soal yang kemarin, kita sudah tahulah bahwa pengurus yang kemarin itu semua bullshit. Bohong semua itu. Harus diganti. Harus diganti. Karena apa? Loh, ini aja dia nggak bisa jalanin kok. Gimana? Jangan kita main-main di sini. Ini mutlak, ini harus dijalankan. Tapi kalau saya sudah menyampaikan, yang penting kebenaran saya sudah sampaikan, kemudian tetap dilanggar ya silahkan. Yang penting saya sudah menyampaikan. Bang Lanyala, kalau Anda katakan dan perlu diingat Mbak Nana, bahwa di dalam statuta FIFA, sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pemilihan, PSSI harus menginformasikan kepada FIFA dan AFC mengenai sifat dan pemilihan serta jumlah anggota yang dipilih, jangka waktu dan masa jabatan dan alasan pemilihan. Oke. Dan memberikan FIFA salinan kode pemilihan yang sah dan berlaku termasuk peraturan serta pedoman pemilihan lainnya. Itu di kode pemilihan? Ya, tapi dilihat tanggal 21 Oktober, ini jelas FIFA masih mempertanyakan ke PSSI, nggak dijawab. Oke, saya mau kasih kesempatan Pak Rafrizal karena tadi saya tidak akan mengulang apa yang Anda sebut. Saya hanya ingin Anda menanggapi bahwa pengurus yang lama itu semuanya omong kosong. Bahasa halusnya. Kalau omong kosong nggak bisa bayar utang ke Pak Lanyala, itu yang pertama. Bung, bayarnya itu barusan aja. Iya kan udah lumayan bisa bayar utang. Berapa tahun itu utangnya? 5 tahun. Dengar nih.
yang punya hutang itu adalah ketua umumnya namanya Lanyala. Oh, jangan. Kita punya hutangnya ke Lanyala. Kami PSSI udah bayar hutang kepada Lanyala. Ada lagi kami bayar hutang kepada pelatih yang kena sanksi sama FIFA, kami bayar lagi. Artinya PSSI sekarang sudah bayar hutang. Udah mulai menghancur hutang begitu loh. Saudara harus tahu persis, itu bukan utangnya Lanyala. Saya pada saat mengambil alih, Pak Lanyala kan? Saya mengambil. Bukan periode kami bikin hutang gitu loh. Kami periode bayar hutang loh. Periodenya apa dosa kita baru 3 tahun udah bayar hutang. Periodenya Johar Arifin pada saat itu saya yang membayar. Tapi kami alhamdulillah udah bisa bayar. Walaupun udah mengangsur gitu kepada Pak Lanyala. Loh iya, itu ngansurnya itu baru terakhir ini, Bu. Pak Edi kan waktu itu mau bayar. Oke, baik. Belum, kita sudah dengar dulu nih, Pak Edi sebagai ketua umum kami rapat Esko. Pak Lanyala harus membuktikan dulu bahwa PSSI itu punya utang. Akhirnya ke pengadilan, diputus oleh pengadilan kita punya utang, baru kita bayar. Masa kita bayar nggak jelas begitu? Bentar. Harus jelas putusannya mana. Putusan pengadilan yang bikin utang dia kita yang bayar. Tahun berapa? Pembayarannya baru akhir-akhir ini setelah saya bersurat. Oke. Baru 1 minggu kemarin. Baik. Satu minggu kemarin, ingat loh. Saya nggak tahu Bapak bicara dengan Pak Joko waktu itu katanya bisa ditunda pembayarannya. Baik. Itu rapat Esko itu. Baik. Bisa ditunda pembayarannya. Supaya jelas dulu, ini jumlah hutangnya berapa? 13,9. 13,9. Masih kurang 4,5 miliar. Bung, masih kurang 4,5 miliar. Baik. Ya. Tinggal dikit. Tinggal dikit gimana? Baik, sebentar. Tapi nggak terlalu penting lah basicnya ya. Yang penting ini PSSI pengurusnya harus bersih. Baik. Baik. Tapi jangan bilang PSSI sekarang bullshit. Kita sudah bekerja dengan baik, Pak. Buktinya apa? Saya tanya. Dengan dukungan pemerintah, Pak. Rankingnya FIFA sekarang PSSI berapa? Gantian kita ngomong. 171, Bung. Pak, kalau kita harus mawas diri. Harusnya pengurus sekarang ini, kalau dia tahu bahwa dia tidak sanggup, tinggalkan, nggak usah ngikut-ngikut lagi. Oke. Jangan ngotot, percuma sama saya. Baik. Harusnya Bapak kampanye sama voter, jangan sama saya. Saya menarik diri di sini karena saya tahu ini penuh dengan masalah. Iya. Kalau masalah ini yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya Bapak nggak ikut perkembangannya. Itu udah dipenuhi semua masalah-masalahnya itu. Yang 30 hari untuk voter, tanya sama Esti. Ini surat. Memenuhi syarat nggak? Ini surat. 30 hari. Jangan tanya sama dia nggak ngerti. Ini surat. Ini surat FIFA. Ini surat FIFA. Baik. Ini surat FIFA yang tidak bisa ditipu. Tanggal 21 Oktober FIFA masih menanyakan. Nanya apa dulu coba? Tanya ini Mbak Nana. Oke. Baik. Mbak Nana bacain. Baik, sebentar. Supaya saya tahu banyak yang tidak paham soal utang. Hutangnya itu 13,9 miliar. Udah dibayar. Belum, kurang 4,5. Udah bayarnya besar, Pak. Utang dibayarnya nyicil-nyicil, Mbak Nana, 3 miliar, 3 sebentar, miliar. supaya pemirsa juga paham, utang itu untuk membiayai timnas waktu itu? Tanya untuk membiayai apa? Kita nggak tahu, kita bagiannya bayar utang aja kok. Pada saat saya kami bagiannya bayar utang kok. Baik. Itu perjalanan mulai tahun 2011 sampai tahun 2015. 3 tahun. Tapi udah bisa bayar utang. Bermacam-macam itu utang. Oke, jadi uangnya segala macam. Tapi yang kenapa Pak Lanyala tidak bisa bayar utang zaman dia jadi ketua umum? Saya yang bayar pelatih, saya yang bayar pemain. Kami juga bayar dong. Terus dia lagi kita bayar. Tidak bisa dibohongin. Liga Indonesia yang bayar 10 miliar itu saya. Tidak ada orang lain. Ya, Anda belum kurus PSSI, saya sudah kurus PSSI. Baik, kita akan break. Klub untuk bertanding, saya kasih kasbon 500 juta. Oke. Ya bagus. Anda nggak tahu. Oke, kita akan kembali setelah pariwara. Setelah kita mengurutkan hutang-hutang PSSI yang sudah dibayar ataupun yang sudah lunas. Setelah pariwara. Jangan nyalain pengurus sekarang. Oke. Lumayan. Baik. Kampanye aja kepada baik, tidak lagi. Saya nggak kampanye. Oke, tidak lagi soal utang. Ada banyak urusan di PSSI. Kita kembali setelah pariwara. Bukan soal utang.